Gini ya, si friends, siapa aja kamu gitu ya, kalau kamu berniat baik untuk mencintai siapapun itu, cewek kamu ataupun cowok kamu, jangan pernah berjanji seperti yang dilakukan oleh Bryce tadi gitu ya. Karena pada dasarnya kalau lo siap jatuh cinta, kamu juga harus siap untuk patah hati. Itu satu paket. Hai Z Friends, kembali lagi ke video yang selanjutnya. Kembali lagi ke video ini bersama kami berdua, mendengarkan curhatannya Phoebe di Zona Anti Galau. Dan ini masih di pertemanan yang sama, lingkungan yang sama, drama yang berbeda. Ya, semakin rumit. Oke. Jadi gini, what's so complicated about it? Aku punya teman, kita sebut saja namanya Bryce. Oke. Bryce. Si Bryce ini suatu waktu dia dikenalin sama perempuan, kita sebut saja namanya Sasa. Sasa, oke. Mereka sempat ketemu, temenan. Abis itu ternyata si Bryce ini udah suka banget sama si Sasa. Oke. Dan ternyata si Sasa ini punya pacar. Oke. Kita sebut saja pacarnya ya udah pacar aja lah si A gitu misalnya ya. Nah, terus si Bryce ini tuh udah kayak galau banget. Dia tuh ngeladenin curhatannya si Sasa karena si pacarnya Sasa ini udah selingkuh, udah mutusin Sasa. Cuma Sasanya tetap nggak mau. Oh, I'm sorry. Karena Sasanya sayang banget sama pacarnya. Masih penasaran juga kali Sasa ya. Iya. Terus kayak beneran udah berkali-kali. Terus si Bryce ini tuh udah nggak tahan, kayak dia sampai ngomong ke Sasa, lu sama gua aja, gue janji gue nggak bakal bikin lo sedih, nggak bakal bikin lo nangis, gue bakal bikin lo bahagia. Boleh nggak Mami komentar dulu? Boleh. Mami udah gebes nih. Iya, lanjut. Gini ya, si friends, siapa aja kamu gitu ya, kalau kamu berniat baik untuk mencintai siapapun itu, cewek kamu ataupun cowok kamu, jangan pernah berjanji seperti yang dilakukan oleh Bryce tadi gitu ya. Karena pada dasarnya kalau lo siap jatuh cinta, kamu juga harus siap untuk patah hati. Itu satu paket. Ketika ada orang ngejanjiin kamu dunia ini nggak akan bikin kamu sedih dan segala macam, sebenarnya sih buat saya tuh nggak apa-apa. Tapi gini loh, itu nggak mungkin sih, impossible ya gitu. Ya nggak apa-apa lah kalau mau janji kayak gitu, cuma itu nggak realistis. Karena di satu titik pasti ada satu momen dimana kamu tanpa sengaja ya sudah menyakiti pasangan kamu. Tapi yang penting intinya adalah tanpa sengaja, Bi. Ya nggak? Jadi kalau misalnya ada yang ngejanjiin kayak gitu, Mami juga agak-agak ngeri-ngeri sendep sih gitu. Nah, itu pesannya buat orang-orang yang kayak si Bryce gitu ya. Tapi buat mereka-mereka yang seperti si Sasa, kalau kamu sudah ada di toxic relationship, dimana kamu selalu ngebela-belain cinta gitu ya, nggak bisa, gue tuh masih cinta sama dia. Bahkan ada yang bilang selalu mengatasnamakan cinta untuk nggak mau keluar dari relationship yang toxic. Lu diselingkuhin, lo udah dibohongin berkali-kali, tapi masih tetap balik. Apa sih yang sebenarnya kamu cari gitu ya? Kadang-kadang ada banyak juga baik cewek maupun cowok tetap ada di situasi yang toksik karena percaya bahwa dia bisa berubah kok. Itu bukan salahnya dia. Kebetulan kita berdua ya, Mami sama Phoebe tuh baru nonton Posesif ya, Bi ya. Iya. Gitu. Di situ diperanin sama Putri Moino dan Adipati Dolken. Nah di situ tuh, waduh gitu ya, waktu lagi nonton film itu cukup emosional gitu karena kejadian seperti itu banyak sekali terjadi gitu ya, baik yang konseling maupun teman-teman deket. Ini udah yang seumuran Mami Indo aja, Bi gitu, gimana yang seumuran kamu gitu ya, pasti kan itu ngalaminnya kayak gitu. Dan kebetulan memang konteks film itu memang anak SMA kan, jadi seumuran kamu. Itu bisa banget nggak terjadi, bisa. Jadi banyak sekali kita tuh sering memaklumi. Jadi kalau udah sampai seringkali kita harus membela dia di depan orang lain, di depan teman baik kita, ngebela dia di depan orang tua kita gitu. Mungkin dia nggak segitu pantasnya untuk dipertahankan.
Karena kalau dia benar-benar baik, harusnya kebaikannya dia itulah yang membela dirinya dia, bukan kita yang mesti ngebelain dia, paham nggak? Ya kalau sampai ada orang yang harus nginget-ngingetin sampai gitu-gitu amat, ya atau misalnya kalau sampai harus disakitin kayak gitu, aduh menurut Mami sih sebenarnya bahagia nggak sih dia? Diselingkuhin berkali-kali, ya kan gitu. Kalau nggak bahagia, karena cinta yang sejati menurut Mami itu bikin lo lebih produktif, bikin lo lebih happy gitu ya. Bukan happy karena berkorban ya, menurut Mami justru cinta itu nggak berkorban, tapi cinta itu bisa melakukan hal-hal yang terlihat seperti pengorbanan. Oke, terus B, jadi si Bryce gitu ya suka sama Sasha, tapi Sashanya malah jatuh cinta sama, ini bad boys lagi, hampir sama juga seperti yang tadi ya. Iya, mirip. Seperti Randy gitu ya, juga suka sama orang lain gitu ya. Oke, dia nggak mau tapi dia tetap curhat ya. Curhatan ini mungkin dianya sih kagak berasa apa-apa ya. Oke, lanjut. Jadi akhirnya si Bryce itu udah ngasih solusi, ngasih ini, ngasih itu, dan si Sasha ngedengerin. Oh, good for her. Akhirnya kayak Good for Bryce. Iya, harusnya. Oke. Jadi gini, si Sasha cerita dulu sih Mi sebenarnya ke aku. Gue udah putus nih. Wah, serius? Iya gitu kan. Terus si Bryce tahu, terus si Bryce kayak, yes, akhirnya perjuangan gue. Dia bilang kayaknya gue balik modal nih, Vip gitu kan. Tiba-tiba beberapa minggu, beberapa bulan kemudian, si Bryce ini punya sahabat ya. Ternyata si Sasha malah jadian sama sahabatnya Bryce. Terus kayak si Bryce langsung kayak, terus selama ini gue apa? Gue teman curhat. Sakit banget jujur. Itu kayak dia nyampe, dia nyampe si Bryce kayak curhat ke aku yang kayak, gue rela Vip, gue nunggu dia sampai dia putus. Tapi emang Sasha tahu lu suka? Tahu Mi. Oh, kalau ini Mi, perbedaan tapi dari Sasha tetap curhat juga. Iya. Wow. Perbedaan dari cerita yang sebelumnya adalah kalau si Bryce ini dia udah lebih berani, dia ngasih tahu gue suka sama lu. Kan dia udah bilang, lu sama gue aja bakal bahagia. Oh iya ya. Dia ngapain tetap terus dia tetap curhat aja gitu. Iya, kayak karena si Bryce juga bilang, tenang, masih ada gue di sini. Lu kalau sedih lu cerita aja ke gue, masih ada gue, tenang aja. Ya, dia juga menyediakan dirinya ya. Salah juga sebenarnya. Sedih. Mami juga jadi curcol nih. Pernah Mami lagi mau keluar ke toxic relationship. You know who? Yes, I know. Voldemort, dia sebut saja. Itu si Voldemort ini, jadi waktu itu Mami pernah lagi berantem abis-abisan. Jadi Mami lagi ada abis trip ke luar negeri. Terus Mami ketemulah teman Mami yang kebetulan kerja di sana gitu ya. Nah, Mami kenalin dong sama si Voldemort ini kan. Oh, kenalin gini. Oh, ini teman gue gitu, ini teman lama gue gitu, my old friends gitu. Tapi udah gitu ya. Mami juga deket banget sama dia, enggak, cuma kebetulan dia bilang kan, dia lihat, lihat status Mami Facebook, lu lagi di sini, yuk kita hang out, minum, let's go for a drink. Oh ya, of course, tapi I met my boyfriend. Oh, you sure gitu. So everything is fine. Habis itu kan Mami berantem tuh pulang dari sana. Saya berantem, si Voldemort stupid itu sempet ngomongin Mami ke teman Mami itu. Ngehek banget gak sih dia? Terus Mami kan udah kesel nih. Mami kesel terus gitu sempet biasa lah. Pada waktu Mami sempet putus kan gitu. Sempet putus lumayan lama kali itu Bi. Putusnya 2 mingguan deh. Biasanya kan cuma berapa hari gitu. Kayak 2 mingguan. Sampai mau masuk minggu ketiga. Enggak. Ini udah putus yang lebih serius kayaknya Bi. Dan kayak I'm so fed up with him. So fed up with him. Terus we break up for a month. Ini yang lama, ini yang a month gitu. Terus kita sempat jalan-jalan kan, kita kemana gini, kita ke Bali, inget nggak? Yang gara-gara bilang, habis putus nih Bi, kita jalannya ke Bali yuk. Naik, jalan. Terus you know what? Dia kan tahu ya ceritanya. Oh, main gila ya cowok lu tuh gini banget ya, pengen gosipin lu di gue. Iya loh, I think it's not nice loh. Mami sempet colongan curhat kan, Mami bilang, oh iya gini. Terus tahu-tahu
cowok yang mami curhatin cukup lama kan, ada momen dimana mami ngamuk, mami nangis karena dia ngomongin yang enggak kan. You know what? Tiba-tiba dia ngirimin bunga dan dia bilang I love you. Oh. Akhirnya tau nggak? Supaya mami menetralisir keadaan, mami bales dengan bilang I love you too bro. Yeah, oh my god nih. Lah kan mami nggak suka sama dia. Iya. Mami curhat karena mami pikir dia ngerti keadaannya. Dia sempat bilang gini, emang kalau cowok kayak gini-gini, gue tuh sama dia bintangnya. Mami sudah bilang mami nggak terlalu percaya sama bintang ya, gitu. Tapi dia tetap kekeh begini-gini. Dia tuh pikir, oh lu sebagai cowok ngerti kan posisinya kayak gini-gini. Tapi salah sih gitu ya. Pada waktu mami curhat ternyata dia tuh naksir. Kan mami garing banget. Jelas-jelas gue lagi baru putus pacaran, gue lagi masih kemek-mek kesel sama ini orang. Lah lu masuk ngasih bunga bilang begitu kan kayak gitu, ajaib. So salah nggak sih posisi mami untuk curhat kayak gitu? Apa mami dengan sengaja bikin dia jatuh cinta? Enggak sih. Mami tadi mencoba memposisikan diri mami di Sasa. Emang tujuannya mau curhat aja kan? Mau curhat aja. Tapi masalahnya gitu ya, Sasa udah dibilangin ditaksir, ditolak, tapi masih tetap curhat. Iya. Iya nggak? Iya kan? Dia kan udah bilang udah sama gua aja, ntar gue jagain. Kalau lo gini-gini. Nah si cowok itu juga bilang gini, kan gue ngertiin lo, buktinya lo lagi sedih-sedih gue mau nampung. Mami langsung tau, oh lo niatnya begitu. Mami langsung cut semua obrolan yang itu. Lalu mami nyesel kayak, oh gitu loh. Jadi kalau dicurhatin, lo malah bisa. Gue lagi konteksnya itu gue lagi patah hati. Ya masa iya gue nge-switch gitu terus langsung suka sama lo, mungkin dia biasa kali kalau dicurhatin kayak begitu. Nah kalau Sasa kondisinya, masalahnya dia udah ditembak, dia masih curhat. Kalau mami sih mendingan, udah deh kita mendingan jaga supaya apa? Mami mau jaga perasaannya dia juga. Kalau orang udah jatuh cinta pasti kan susah untuk tidak cinta lagi, untuk nggak naksir kan. Kita nggak bisa memilih ya Zifrans ya, jatuh cinta kepada siapa, kapan dan di mana. Tapi ya kurang lebih kita bisa memilih cara kita bereaksi terhadap perasaan kita. Ya kan namanya cinta kayak jalangkung ya. Kita udah punya kriteria cowok idaman, kriteria cewek idaman. Tapi begitu ketemu semua kriteria itu rontok. Beda banget. I know. Jadi kita nggak bisa tahu. Jadi jalanin aja. Nanti kalau misalnya sampai sudah jatuh cinta, cobalah hadapi perasaan demi perasaan. Karena tidak ada satupun perasaan yang bisa dilogikain gitu. Kenapa lu bisa jatuh cinta sama itu? Kenapa Sah? Gue udah baik sama lu jatuh cinta sama orang lain. Iya nggak bisa dijelasin. Iya. Salah nggak Sah jatuh cinta sama si B? Enggak. Kenapa? Ya nggak tahu. Namanya juga cinta gitu ya. Kalau kata Agnes Monica, kadang-kadang apa tuh? Cinta itu tak ada logika. Oh iya emang bener. Memang cinta nggak bisa dirasionalisasi. Jadi sih friends, rasain aja yang namanya cinta itu seperti apa. Ya, do your best, lakukan yang terbaik yang bisa kalian lakukan ketika kalian jatuh cinta. Ya karena kita nggak bisa memilih pada siapa dan gimana kita jatuh cinta. Tapi yang penting jujur sama diri sendiri kalau jatuh cinta. Thank you sih friends sudah menyimak saya dan Phoebe, dan dengan curhatan-curhatan Phoebe di zona anti galau ini semoga membantu sih friends semua untuk keluar dari zona galau. Dan jangan galau lagi karena hidup adalah pilihan. Bye friends. Bye.